Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bocoran yang lagi-lagi ramai di sosial media tentang bocoran Superman versi James Gunn yang sudah tampak dia akan beraksi bersama dengan salah satu sekutunya, yaitu Mr. Terrific. Dan juga ada berbagai macam gambar-gambar lain yang juga akan kita breakdown semuanya di video kali ini, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, kita mulai dari gambar pertama, di mana tampak kostum Superman yang jauh lebih bagus ketimbang di versi poster yang pernah dibagikan oleh James Gunn di Instagram pribadinya. Oke, kita langsung kepada bentuk suit biru Superman ini, yang dimana ornamennya hampir mirip dengan ornamen kostum milik Superman versi Arrowverse, tapi bukan versi Superman Lois ya, melainkan itu ada di versinya Supergirl series, yang dimana kostumnya di bagian badannya ada ornamen juga yang melingkar di bagian dada sampai ke bagian perut. Nah, ini sekaligus menerangkan bahwa teknologi Kryptonian yang dipakai untuk buat kostumnya seperti ini sangat canggih dalam bahan materialnya dan hampir tidak bisa dihancurkan. Tapi gua rasa ya, dalam film Superman yang terbaru ini James Gunn akan menampilkan dua kostum yang berbeda. Yang pertama adalah kostum buatan Martha Kent, ibunya Clark Kent sendiri, yang dimana ini adalah kostum pertamanya ketika Superman tampil perdana di kota Metropolis. Yang kedua adalah kostum originalnya, yang dimana kostum ini yang diberikan oleh Jor-El, yang dimana dirinya untuk menjadi program pelatihan Kal-El di Fortress of Solitude. Ya, contohnya kita bisa melihat dalam Superman and Lois episode pertama, yang dimana situ menceritakan tentang kisah awal Superman setelah terjadinya event Crisis on Infinite Earths, di mana semua superhero dalam DC Universe ini kehidupannya telah direset ulang akibat kematian Green Arrow. Kemudian akhirnya lebih jelas Superman memakai sabuk kuningnya, yang dimana ini adalah ciri khas Superman klasik dengan celana dalam yang ia pakai. Nah, sabuk kuning ini pernah dipakai dalam Superman versi Christopher Reeve hingga sampai ke eranya Brandon Routh dalam film Superman Returns yang pernah dirilis pada tahun 2006 silam. Serta di bagian celana dalamnya itu sepertinya ada perubahannya, yang dimana sepertinya dia ini pakai sebuah boxer, karena di bagian bawahnya terdapat seperti boxer yang hampir ketutupan semua di bagian selangkangannya ya. Dan sebenarnya model boxer ini udah pernah kita lihat dalam event Crisis on Infinite Earths versi Arrowverse, yang dimana Brandon Routh tampil lagi sebagai Superman Kingdom Come dengan upgrade di bagian boxer bawahnya. Gue sih gak masalah ya, karena justru ini adalah upgrade yang gue suka, karena kita kembali kepada model klasik lagi, tapi dengan ada bumbu modern yang juga ditampilkan oleh James Gunn di versi kostum yang satu ini ya. Kemudian di bagian belakang jubah Superman akhirnya ada logo S warna kuningnya, karena terakhir kali kita bisa melihat jubah seperti itu ada di versinya Christopher Reeve doang. Gue bisa melihat bahwa James Gunn ini benar-benar dia ingin kembali kepada era-era klasik DC dulu ya, seperti itu. Setelah itu kita bisa melihat wajah David Corenswet yang benar-benar muka Superman banget. Dari bentuk rahangnya, matanya, serta kuncung di bagian rambutnya juga masih ada. Jelas dong ya bahwa kita sebagai fans Superman lama ini merasa cukup oke dengan tampilan David Corenswet yang benar-benar dibuat klasik oleh James Gunn. Cuman kekurangannya adalah badan dan juga kostum itu gak nyatu, alias dari bidang itu kurang kelihatan ya. Well, kalau gue sih gak terlalu masalah ya. Yang penting kita bisa melihat bagaimana aktingnya, bagaimana plot ceritanya, dan juga bagaimana penulisan naskah yang akan ditulis oleh James Gunn untuk film yang satu ini, oke? Nah, next yang kita bahas mengenai sekutu Superman yang dimana sudah tampak dalam gambar-gambar yang bocor di internet saat ini ya, yaitu adalah Mr. Terrific. Oke, ini adalah superhero yang sangat ada banget di dalam DC Universe. Meskipun dalam segi kostumnya itu sangat simple dan juga gak ada ornamen seperti kayak Superman ini, tapi dia adalah orang paling cerdas ketiga dalam DC Universe setelah Bruce Wayne dan juga Lex Luthor.
Oke, sekarang kita akan memperkenalkan kepada kalian semua mengenai siapakah Mr. Terrific yang satu ini. You really need to shut your damn mouth. Mr. Terrific alias Michael Holt ini adalah seorang villain jenius yang pertama kali muncul dalam komik Spectre volume 3 issue nomor 54 yang dirilis pada tahun 1997. Nama aslinya adalah Michael Curtis Holt dan dia merupakan orang yang paling tercerdas. Karena semenjak dia usia berumur 9 tahun, dia udah juara dalam bidang pelajaran kimia, bahkan sampai mendapatkan gelar PhD dalam usia remaja. Meskipun dia terkenal sebagai orang yang sukses, bahkan sebagai orang yang cerdas, kehidupannya itu cukup seram, yang dimana dia kehilangan istrinya yang bernama Paula dan juga anak yang dikandungnya. Sehingga itu membuat si Michael Holt ini menjadi stres karena hal itu. Tapi karena hal itulah akhirnya dia menjadi sosok vigilante yang membuatnya lebih giat dalam membuat berbagai macam senjata canggih dan juga melatih tubuhnya untuk bisa bertarung. Dan dia menamai dirinya sebagai Mr. Terrific dengan ciri khas kostum jaket hitam kulitnya dan juga topeng huruf T di bagian wajahnya untuk menutupi identitasnya. Nah, dia sama seperti Batman bahwa dia nggak punya kekuatan super apapun, tapi dia memanfaatkan kecerdasannya dan juga berbagai macam senjata canggih yang akan ia buat. Jadi dia ini hampir mirip dengan Batman sekali ya. Bahkan mereka berdua adalah rival yang sangat kuat dalam tim Justice League. Dan juga dia ada ciri khas senjatanya. Yang paling ikonik itu adalah sebuah bola komputer yang bernama T-Spears. Nah, T-Spears ini memiliki sebuah keunggulan yang bisa melindungi Mr. Terrific dalam keadaan apapun. Dan alat ini akan selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Serta alat ini dapat meretas semua sistem komputer yang berteknologi tinggi sekalipun. Jadi jangan remehkan super vigilante yang satu ini ya. Oke, kalau kalian pengen tahu bagaimana dia beraksi, kalian bisa lihat aja di Arrow season kelima, di mana Michael Holt ini akhirnya terjun ke dalam dunia vigilante berkat bantuan dari Green Arrow yang menginspirasinya untuk menjadi superhero juga. Nah, penampilannya cukup oke dan cukup komik akurat. Walaupun ada berbagai macam cerita komik yang diubah, tapi justru itu cukup membantu buat kalian para fans DC yang berusaha mencari tahu siapakah Mr. Terrific dalam versi live action ini ya. Biar kalian pas nonton film James Gunn nanti biar nggak terlalu FOMO ya, seperti itu, oke? Makanya ketika gue pas melihat dia pertama kali muncul di foto bocoran James Gunn ini, gue sangat suka banget. Karena dari bentuk jaketnya, ornamennya, bahkan topeng huruf T di bagian wajah itu sangat komik akurat banget. Dan juga tidak ada yang dirubah sama sekali ya. Tinggal kita menunggu bagaimana Hawkgirl-nya, Green Lantern-nya, bahkan berbagai macam hero-hero DC yang akan menjadi cameo di film ini. Well, gue pengen tahu bagaimana building up superhero yang akan dibangun oleh James Gunn di DC Chapter 1 Gods and Monsters ini ya. Nextnya ada penambahan Perry White, Lois Lane, dan juga Jimmy Olsen, yang dimana mereka bertiga terlihat keluar dari sebuah pesawat yang mendarat di tengah jalan. Besar kemungkinan James Gunn akan membuat adegan remake di mana Superman akan menyelamatkan pesawat yang dimana isinya adalah teman-teman dia semua. Yang dimana ini adalah adegan yang hampir sama di film Superman Returns ketika Superman mendaratkan pesawat di lapangan baseball. Sampai sekarang itu adalah adegan yang paling memorable banget ya. Are you okay? I hope this experience hasn't put any of you off flying. It's still the safest way to travel. Kemudian kita bisa melihat ada Lois Lane yang diperankan oleh Rachel Brosnahan. Dia sangat cantik banget dan dia pas banget dengan si David Cornsworth yang memerankan Clark Kent alias Superman di film ini ya. Well, gue sangat penasaran banget sih bagaimana building up-nya, bagaimana kisahnya, bagaimana mereka chemistry-nya. Well, gue sangat tunggu banget bagaimana James Gunn akan membuat chemistry itu menjadi lebih melekat kepada para fans komiknya, seperti itu sih. Nah, nextnya ada Perry White yang dimana dia adalah bos dari Clark Kent dan juga Lois Lane di Daily Planet, yang dimana dia diperankan oleh Wendell Pierce. Oke, dari segi perawakannya itu oke sih. Dia tampil gemuk, pakai rompi kerja, dan juga ada ciri khas rokok yang selalu menempel di mulutnya. Well, sebenarnya ini berbeda banget dari versi komiknya, yang dimana Perry White di versi ini ternyata orang kulit hitam.
Tapi gue gak masalah sih ya, asalkan actingnya bagus dan juga bisa membuat si Perry White ini menjadi lebih hidup di versi film ini ya. Karena hal yang sama juga pernah terlihat di versi Man of Steel, yang dimana Perry White diperankan oleh Lawrence Fishburne, yang malahan justru jadi ikonik karena berbeda. Kemungkinan ini adalah bentuk penghormatan James Gunn kepada karya Zack Snyder, yang dimana beliau ini berhasil menghidupkan Perry White yang berbeda dan juga ikonik dalam DCU yang dulu. Jadi perawakannya sengaja dibuat sama dari versinya Zack Snyder ya, seperti itu, oke? The goddamn Gotham Bat thing. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. Tapi so far dari berbagai macam bocoran ini kita belum bisa melihat bagaimana Green Lantern-nya, Hawkman-nya, bahkan hero-hero DC yang menjadi cameo. Well, kita kurang tahu cuy. Jadi kita tunggu aja bagaimana update-nya, kita tunggu aja bagaimana teaser-nya atau first look-nya. Well, kita tunggu dari pihak James Gunn dan juga DC Studios, oke? Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.